Gumpalan daging yang hanya menyisakan sebuah bola mata yang masih berkedip. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Straight to the point, malam ini kita akan membahas tentang SCP Foundation untuk yang ketiga kalinya. Karena sebelumnya kita udah pernah membahas tentang SCP Foundation. Kalau nggak salah aku udah 2 kali bahas tentang makhluk-makhluknya, 1 kali tentang video penampakan. Kita udah bahas apa itu SCP Foundation, makhluk-makhluk menyeramkan apa yang mereka punya. So, kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu nih, apa itu SCP Foundation? Nggak apa-apa, di sini kita bakal kilas balik lagi apa itu SCP Foundation dan makhluk-makhluk menyeramkan lainnya yang mereka punya. So, langsung aja, before video udah selesai, The Mirror Mode. Start it. SCP Foundation adalah sebuah organisasi fiktif yang menemukan, meneliti, dan mengembangkan sebuah entitas, makhluk, lokasi, ataupun objek yang belum teridentifikasi oleh ilmu pengetahuan dan merupakan bagian dari eksperimen mereka sendiri. Organisasi ini membuat makhluk buatan dengan memanipulasi gen penyusunnya untuk menciptakan makhluk baru yang nantinya akan mereka teliti atau mereka kembangkan. Selain makhluk atau entitas, mereka juga membuat dan meneliti sebuah tempat ataupun aplikasi mobile phone. SCP sendiri adalah singkatan dari Secure, Contain, dan Protect, yang mana ini adalah tujuan mereka berdiri. Secure artinya mengamankan semua makhluk buatan mereka dari masyarakat sipil yang mungkin akan membahayakan masyarakat atau membahayakan SCP itu sendiri. Kemudian Contain yang artinya mereka ini harus mencegah supaya makhluk-makhluk ini tidak lepas dan membahayakan manusia, sehingga mereka harus ditahan di tempat khusus. Kemudian Protect yang artinya melindungi semua umat manusia dari ancaman yang mungkin akan terjadi dari makhluk SCP. Dikatakan bahwa SCP Foundation memiliki lebih dari 5.000 makhluk atau entitas yang mereka temukan dan mereka kembangkan. Dan setiap SCP ini akan mereka tandai dengan sebuah kode berupa angka. Nah, makhluk SCP sendiri memiliki kelas-kelas tertentu, guys. Secara umum itu ada 5 kelas. Yang pertama, Safe. Itu untuk makhluk yang aman dan tidak berbahaya. Kemudian Euclid. Itu adalah makhluk yang butuh tingkat keamanan lebih karena dikhawatirkan akan membahayakan manusia. Kemudian yang ketiga, Keter. Ini adalah tingkat berbahaya dan butuh pengamanan yang sangat sulit. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang tidak bisa diamankan, jadi benar-benar lepas berkeliaran. Yang keempat adalah Taumil, itu biasa ditujukan untuk SCP berjenis lokasi atau arena, sebuah tempat. Bisa juga sebagai tempat penyimpanan SCP lainnya. Dan yang kelima adalah Apollyon, yaitu tingkat yang sangat-sangat berbahaya bahkan masuk ke kelas K, atau setara dengan kiamat kecil. Karena kalau kiamat besar nggak ada tandingannya kan. Nah, selain 5 poin ini, beberapa makhluk SCP ada yang dikategorikan sebagai ekstrim. Tingkat yang bahaya itu udah di luar nalar manusia. Dikatakan nih, kalau SCP tingkat ekstrim itu, tingkat bahayanya ini udah global. Satu dunia itu bisa hancur dibuatnya. Nah, sejauh yang udah kita bahas, SCP yang dikategorikan sebagai ekstrim ini adalah SCP-001 atau The Gate of Guardian yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalian tonton aja di video ini kalau kalian belum tahu. Nah, SCP Foundation sendiri punya konspirasi, guys. Jadi kan dia mengklaim bahwa mereka ini organisasi fiktif. Mereka ini hanya sekumpulan penulis yang suka menulis cerita horor di internet. Semacam creepypasta gitu, tapi ini khusus makhluk-makhluk yang aneh gitu. Tapi banyak orang yang percaya bahwa SCP Foundation ini nggak fiktif, tapi nyata. Benar-benar organisasi yang dibuat pemerintah dan disembunyikan, dirahasiakan supaya tidak terjadi kepanikan global. Karena kalau misalnya dipublikasikan bahwa ini adalah nyata, otomatis orang-orang pada takut dengan makhluk-makhluk SCP itu. Karena memang kisah-kisahnya sangat menyeramkan. Karena menurut teori yang beredar, SCP Foundation ini sengaja didirikan oleh pemerintah untuk membuat sebuah senjata pemusnah massal atau senjata militer yang berguna ketika peperangan. Selain itu juga bisa mereka gunakan untuk jual beli senjata dengan negara lain. So, itulah latar belakang sedikit tentang SCP Foundation untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Dan sekarang kita akan bahas beberapa makhluk-makhluk SCP Foundation yang sangat mengerikan. Dan di video kali ini kita fokus bahas tentang SCP Foundation dengan kelas Keter, berbahaya, yang udah aku rangkum untuk kalian. Yang pertama adalah SCP-610, The Flesh That Hates, daging yang membenci. Kisah ini pertama kali datang dari Rusia, khususnya daerah Siberia Selatan. Siaran radio setiap harinya selalu mengumumkan bahwa ada hewan-hewan ternak, bahkan petani yang tiba-tiba menghilang. Upaya pencarian udah dikerahkan, bahkan udah melibatkan polisi dan tentara untuk
pencarian, tapi mereka nggak menemukan petunjuk apapun. Anehnya, setiap malam mereka selalu mendengar suara teriakan dan jeritan dari dalam hutan. Tapi saat ditelusuri, nggak pernah mereka menemukan kejanggalan. Keadaan makin memburuk ketika satu persatu tim pencari juga ikut hilang. Nah, suatu hari, seorang anak melapor kepada petugas polisi bahwa dia melihat di dalam hutan ada seekor sapi bertentakel. Laporan yang sangat konyol dan aneh, tapi para tim pencari nggak mengabaikan laporan itu. Mereka menelusuri hutan untuk menemukan apa sih maksud si anak ini. Tapi naasnya, tim pencari juga ikutan hilang pada saat penelitian itu. Nah, karena berminggu-minggu upaya pencarian dilakukan, mereka nggak menemukan titik terang. Akhirnya, para petugas polisi dan militer pun melaporlah kepada SCP Foundation. Mereka minta bantuan kepada SCP Foundation. Langkah awal yang dilakukan oleh SCP Foundation adalah mengisolasi area yang terdampak fenomena ini. Dan untuk melindungi manusia yang masih hidup, SCP Foundation menggunakan sebuah kamera robot yang disebut Herbie untuk berkeliling di area isolasi dan merekam apa yang terjadi di sana. Setelah melihat hasil yang ditangkap oleh Herbie, SCP Foundation menyimpulkan bahwa yang sedang mereka hadapi adalah SCP-610, The Flesh That Hates, daging yang membenci. Kenapa? Jadi, SCP-610 ini adalah sebuah virus yang menyebabkan penyakit kepada manusia. Gejala awalnya adalah gatal pada bagian tangan dan kaki. Kemudian rasa gatal ini akan menyebar ke sekujur tubuh, membuat penderitanya ini pastinya akan menggaruk sampai luka parah. Nah, perlahan luka garukan ini akan muncul ruam berwarna kemerahan dan daging yang menggumpal. Nah, dalam waktu 5 jam, daging yang menggumpal ini akan menyebar ke seluruh tubuh dan menggerogoti tubuh si manusia. Sehingga terlihatlah manusia yang berjalan seperti gumpalan daging yang menjijikkan. Tapi sebenarnya manusia yang terinfeksi ini nggak langsung mati, guys. Butuh waktu 3 jam sampai otak mereka benar-benar udah nggak bekerja lagi. Jadi dalam waktu 3 jam, manusia yang dikerumuni oleh daging-daging ini berjalan tanpa bisa mengendalikan tubuh mereka. Dan setelah itu, barulah tubuh mereka sepenuhnya dikuasai oleh SCP-610. Nah, kalian ingat Herbie, si kamera kecil yang tadi dibuat berkeliling area isolasi untuk merekam apa yang terjadi? Di kamera itu tertangkaplah sebuah kejadian yang cukup aneh dan mengerikan. Jadi kamera Herbie ini lagi nyorot satu rumah nih. Di dalam rumah itu adalah satu manusia yang udah dikerumuni oleh daging tadi, si SCP tadi, yang kita sebut aja namanya si Apple ya. Nah, si Apple ini di dalam rumah itu duduk di sebuah meja makan. Dan di bawah meja makan ada satu makhluk gumpalan daging lagi yang sepertinya itu adalah kucing sebelumnya. Tapi si kucing daging ini udah nggak bergerak, dia cuma diam di tempat. Dan menyeramkannya, si kucing ini dia itu udah bermutasi, udah memiliki kepala yang besar dan memiliki tentakel kayak gurita, kayak sulur daging gitu loh. Nah, nggak lama setelah itu, satu makhluk daging lainnya datang dan berdiri di belakang si Apple yang lagi duduk tadi. Dan dengan ganasnya, si makhluk ini menghabisi si Apple sampai hancur lebur. Setelah itu, si makhluk yang menghancurkan si Apple ini duduklah di meja makan dan dia mengambil potongan-potongan daging, meletakkannya di atas piring, dan daging dalam piring ini pun bermutasi, muncul juga tentakel-tentakelnya. Setelah itu, daging bertentakel di piring itu dimakanlah oleh si makhluk baru ini. Jadi benar-benar makhluk ini kayak menirukan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian kamera Herbie ini melanjutkan penjelajahannya, sampai dari kamera itu terlihat kalau satu makhluk SCP ini mengambil si Herbie. Dia mengambil, membawanya pergi, dan kebetulan kamera Herbie ini menyorot kepala SCP ini. Dan dari kamera terlihat jelas bahwa itu adalah wajah seorang gadis berusia 10 tahun. Dengan ekspresi yang datar, dan dari leher ke bawahnya itu udah penuh dengan daging. Jadi cuma kepalanya aja yang masih bentuk kepala manusia. Tapi tiba-tiba si gadis ini membuka lebar mulutnya dan memasukkan Herbie ke dalam tenggorokannya. Dari rekaman bisa dilihat bahwa tentakel-tentakel merah keluar dari dalam mulut si gadis ini. Dan setelah itu rekaman terputus. SCP Foundation mencoba merekam area isolasi menggunakan drone dan menangkap sebuah gereja dengan pemandangan yang sangat-sangat menyeramkan. Ada puluhan manusia daging yang terinfeksi dan mereka menawan manusia-manusia lain yang masih sehat. Para agen pemerintah terlihat berperang dengan makhluk-makhluk daging ini, tapi mereka dengan mudah dilumpuhkan karena ternyata SCP-610 juga bisa menggunakan senjata. Mereka bisa menggunakan pisau, mereka bisa menggunakan pistol, mereka juga bisa menggunakan sabit. Dan dari perawakannya, mereka ini sangat mirip dengan para petani. Jadi, SCP-610 adalah wabah zombie yang melanda sebuah daerah di Siberia Selatan. Menurut kalian apakah ini kisah asli atau kisah fiktif? Karena menurut SCP Foundation, ini hanyalah cerita fiktif.
cerita buat-buatan untuk menyenangkan para pembaca horor di internet. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang kedua adalah SCP-4419 atau mobil jagal. SCP ini juga dijelaskan sebagai killer atau tingkat yang berbahaya. Berawal dari kisah seorang remaja laki-laki yang terjatuh dan mengalami patah tulang tangan karena bermain skateboard. Nah, saat itu mereka ada 3 orang nih. 2 temannya ini bingung, si temannya ini harus diapain. Akhirnya mereka membopong temannya berharap mendapatkan bantuan. Dan saat itu mereka menemukan sebuah ambulan yang lagi berdiri, lagi parkir di pinggir jalan. Jadi kayak, aji mumpung nih, kita butuh bantuan pas pula ada ambulan. Nah, waktu itu, 2 petugas medis turun dari ambulan dan langsung menaikkan si anak yang butuh bantuan ini ke dalam mobil ambulan itu. Tapi anehnya, 2 temannya ini nggak boleh naik ke ambulan itu. Si petugas medis ini nggak ada ngomong apa-apa nih ya waktu jemput si anak ini. Dia nggak ngomong mereka siapa, mereka dari rumah sakit mana, dan si anak ini mau dibawa kemana. Bahkan nggak ada nanya, ini kenapa bisa kayak gini gitu. Kan normalnya mereka sebenarnya nanya kan, ini kenapa, butuh bantuan nggak? Ya butuh bantuan sih. Ya gitulah pokoknya, 2 petugas medis ini menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Nah, karena mereka nggak boleh naik, akhirnya mobil ambulan ini pergilah tancap gas meninggalkan 2 teman si anak yang patah tulang ini. Tapi ternyata selama berhari-hari, teman yang dibawa di ambulan ini nggak pernah kembali. Nggak tahu dia kemana. Mereka coba menelusuri semua rumah sakit yang ada di daerah itu, tapi nggak ada teman mereka yang dirawat di sana. Selama 7 hari si anak ini hilang, nggak tahu kemana. Sampai akhirnya pada hari ke-8, 2 temannya ini melihat kembali ambulan yang membawa temannya yang patah tulang tadi di tempat yang sama saat dia menjemput temannya. Nah, pastinya senang dong teman-teman ini, akhirnya kembali nih si ambulan yang bawa lari temannya. Dan saat itu, dari dalam mobil ambulan, 2 petugas medis yang sama membawa sebuah plastik hitam. Yang bergerak. Terlihat seperti itu ada sesuatu tuh di dalam sana. Nah, 2 petugas ini menurunkan plastik hitam itu di belakang tempat sampah, di belakang gedung yang ada di daerah situ. Nah, karena 2 remaja ini masih ngerasa aneh dengan ambulans ini, mereka pun nunggu ambulan ini pergi dulu. Setelah ambulan pergi, barulah 2 remaja ini mendekati plastik yang mereka taruh tadi. Ketika dibuka plastik itu, mereka antara senang dan shock, juga kaget. Karena dalam plastik itu adalah teman mereka yang sebelumnya dibawa dan sudah kembali. Tapi yang bikin shock adalah temannya ini kembali tidak dalam keadaan utuh. Maksudnya gimana? Ya, temannya ini dikembalikan dalam keadaan yang udah sembuh, nggak patah tulang lagi, tapi memiliki anatomi yang sangat di luar nalar. Remaja yang patah tulang ini dikembalikan dengan tubuh yang udah dimodifikasi. Tidak dengan struktur manusia pada umumnya. Kalian bayangkan, tubuhnya itu cuma tinggal kepala sampai pinggang. Pinggang ke kaki itu udah nggak ada. 2 tangan dan 2 kakinya dipasang di punggungnya. Jadi ketika si anak ini berdiri, itu seakan berdiri dengan 4 kaki, dengan dada di atas, kepala ngadap ke atas, 2 tangan dan kaki ini di punggung, gitu. Mau ngomong apa coba? Dan si anak yang patah tulang ini masih dalam keadaan hidup. Kepalanya bergerak, tubuhnya bergerak, matanya berkedip, tapi dia nggak bisa ngomong. Dan itulah SCP-4419. Mobil ambulans yang tiba-tiba muncul dekat orang yang butuh bantuan, membawa mereka naik ke ambulans tanpa ngasih tahu mau dibawa kemana, terus tancap gas. Berhari-hari mereka menghilang, akhirnya mereka kembali lagi ke tempat semula mereka muncul, meletakkan plastik hitam, dan dalam plastik itu berisi orang yang mereka bawa dengan tubuh yang udah dimodifikasi. Modifikasi tubuhnya pun macam-macam, guys. Nggak selalu tangan dan kaki di punggung. Nah, anehnya, ambulans ini bisa menyerupai ambulans di mana mereka berada. Misal, di negara Jepang, ambulans ini muncul dengan perawakan ambulans yang Jepang. Gitu juga di Indonesia. Ambulans ini muncul dengan ambulans yang persis dengan Indonesia. Jadi nggak mencurigakan gitu ketika orang-orang melihat si ambulans ini. Nih, beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi korban dari SCP-4419. Yang pertama itu tahun 1983. Seorang pria ditabrak mobil dan mengalami patah kaki dan patah tulang. Dan mengalami patah kaki dan patah tangan. Sampai tulangnya mencuat keluar. SCP-4419 muncul, membawa dia pergi, menghilang beberapa hari, dan ketika dikembalikan, 2 kaki dan 2 tangannya tersambung di bagian depan leher, daerah dada, dan tubuhnya juga dari kepala hanya sampai ke pinggang. Jadi tubuh kepala sampai ke pinggang, 2 tangan, 2 kaki itu muncul dari dada.
jadi sejajar dengan kepala. Yang kedua, tahun 1994, seorang pria kelahi di bar dan dia mendapatkan pukulan keras di rahangnya sehingga membuat tulang rahangnya patah. SCP-4419 muncul, membawa dia pergi, menghilang beberapa hari, dan ketika kembali, si pria ini rahangnya itu menganga secara permanen, terbuka lebar, nggak bisa ditutup. Dan di dalam tenggorokannya dipasang sebuah kaca yang bikin kita bisa melihat jantungnya yang sedang berdetak. Karena jantungnya juga ditaruh di belakang tenggorokan. Tahun 2003, sepasang kekasih kecelakaan mobil, dan si wanita mengalami patah kaki. SCP-4419 muncul, membawa mereka menghilang beberapa hari, dan ketika dikembalikan, dua pasangan ini udah menyatu di punggungnya. Jadi dua manusia ini punya satu tulang punggung, dan betul-betul nggak ada lagi tulang yang patah. Karena tulang yang patah udah disingkirkan dari dalam daging. Jadi si cewek yang kakinya patah, itu udah nggak ada tulang lagi kakinya. Beneran daging yang kelewar-kelewar gitu loh. Kakinya nggak putus, cuma nggak bertulang aja. Dan yang keempat, tahun 2006, seorang pria tua pingsan karena serangan jantung, kemudian SCP-4419 muncul, bawa dia pergi, hilang beberapa hari, dan ketika dikembalikan, pria ini memiliki 11 jantung tambahan dalam tubuhnya yang udah nggak berfungsi. Saat operasi jantung dilakukan untuk menyingkirkan 11 jantung yang nggak berguna ini, disitulah dia meregang nyawa. Dan itulah SCP-4419 dengan tingkat berbahaya, karena secara random muncul di tengah-tengah orang yang butuh bantuan, membawanya pergi, menghilang, dan mengembalikannya dengan tubuh yang udah nggak normal lagi. Tapi ada sedikit clue nih dari SCP ini, datang dari tentara Afghanistan. Waktu itu juga kejadian yang sama, ambulan ini muncul membawa teman-teman mereka yang terluka parah karena perang. Tapi beberapa tentara ini nggak setuju nih kalau temannya dibawa oleh mobil yang nggak jelas ini. Akhirnya mereka menembaki ambulan itu, dan dari bekas tembakan muncullah cairan hitam yang sangat kental. Sayangnya, para tentara ini nggak bisa menghentikan ambulans itu, dan harus melihat teman-temannya yang dibawa kembali dengan menjadi gumpalan daging yang menempel di dinding barak. Gumpalan daging yang hanya menyisakan sebuah bola mata yang masih berkedip. Aku nggak tahu apakah ini memang kisah nyata, karena kalau kita rangkum keseluruhan, ini lebih ke cerita fiksi. Betul, ini lebih ke cerita fiksi. Tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang SCP-4419, komen di bawah. Dan setiap SCP ini, Nah,